Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua, tapi pun salam Pancasila. Terima kasih. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, salah seorang anggota DPRD Provinsi Lampung, Ibu Hajah Apriliati, SH, MH. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Kelurahan Waidadi Baru atau yang mewakili. Yang saya hormati Babin Kantipmas, Babin saya belum hadir ya. Yang saya hormati para ketua RT, kepala lingkungan Kelurahan Waidadi Baru. Yang saya hormati Pak Ustadz, mohon izin mendahului ini Pak Ustadz. Yang saya hormati para tokoh agama, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibunya, tokoh mak-maknya, Bapak, Ibu, saudara hadirin yang saya muliakan. Nama saya Bima Joni, saya kebetulan masih menjadi ASN aktif di BNN Provinsi Lampung. Kemudian saya juga tergabung dalam sebuah komunitas PPMP Nusantara, Program Pembangunan Manusia Nusantara yang berafiliasi dengan BPIP Pusat. Kemudian saya juga tergerak atas bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjadi penggiat pembumian Pancasila. Nah, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak tadi, apa nih korelasinya, hubungannya orang BNN dengan Pancasila, ideologi Pancasila. Nah, itu jadi saya punya saya tergabung, saya menjadi penggiat pembumian Pancasila. Bukan ujuk-ujuk menjadi penggiat pembumian Pancasila, tapi berdasarkan atas rasa keprihatinan. Beberapa waktu yang lalu saya bersama Ibu Hajah juga, kami mendapatkan sumber berita dari sumber berita yang bisa kami percayai berdasarkan survei. Seperti tadi sudah disinggung juga sama Bu Hajah bahwa berdasarkan survei pemuda atau remaja Republik Indonesia ini sebanyak 23 sekian persen sudah menganggap tidak perlu belajar Pancasila, tidak perlu mendalami Pancasila, tidak perlu tahu tentang Pancasila. Nah, inilah salah satu yang membuat semangat kami untuk berjuang membumikan Pancasila ini. Karena apa? Konsensus negara kita harus kembali ke 4 pilar. Kembali kepada Pancasila, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah alat perangkat pemersatu kita, bangsa Indonesia ini. Kalau kita berbicara, saya suka mengulang ya, karena mohon maaf nih Bu Hajah, sebenarnya materi ini banyak, tapi karena selalu audiens kita selalu berbeda, jadi kesannya mengulang ya. Kalau kita berbicara Pancasila, Ibu, Bapak sekalian, kita ada 2 hal yang mendasari Pancasila itu. Dasar statis dan dasar dinamis. Pancasila dasar statis bukan urusan kita, itu urusan pemerintah. Ya. Tidak bisa diganggu gugat. Kita hanya bisa mengikuti dan mentaatin itu. Contohnya apa? Yang dibuat oleh pemerintah, membuat Undang-Undang Dasar 1945, membuat Pancasila itu sendiri, membuat peraturan-peraturan pemerintah yang menjadi domain daripada pemerintah, dan Pancasila ini merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, apapun peraturan itu, termasuk peraturan RT pun harus seperti itu, Pak Kepala Lingkungan, Pak RT. Kalau Pancasila sebagai dasar dinamis, nah ini yang perlu kita hayati, kita camkan, bagaimana kita ini menjalankan fungsi hidup kita sebagai makhluk manusia di muka bumi ini. Karena apa? Pancasila sebagai dasar dinamis itu ada hubungannya dengan hidup dan kehidupan kita
baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan dalam rangka pengabdian kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya apa? Kita selaku manusia ini punya menjadikan Pancasila sebagai dasar dinamis itu sebagai makhluk sosial dan makhluk spiritual. Kalau makhluk sosial, bagaimana kita mensinkronkan antara hubungan selaku makhluk sosial dan makhluk spiritual? Kita hidup perlu Tuhan, kita mati pun perlu Tuhan. Nah, maka kita sesuai dengan Pancasila ini, di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang menjadi dasar daripada hidup dan kehidupan kita. Kalau kita sudah memahami tentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka sila-sila berikutnya itu pasti akan bisa mengikuti. Akan kita capailah kehidupan yang aman, tentram. Mohon maaf Bu, Bapak. Jadi dalam kehidupan kita ini, apa hubungannya Pancasila dengan agama? Jangan dikait-kaitkan, tapi ada hubungannya. Jangan dikait-kaitkan, jangan dibentur-benturkan pesan Bu Haja tadi. Tapi memang ada kaitannya. Karena apa? Di dalam tubuh setiap manusia itu ada 5 kecerdasan, ada 5 dasar yang ada di kolbu bangsa Indonesia. Yang pertama, ada yang namanya daya. Daya itu kekuatan yang kekuatan goib di luar diri kita. Maka terkait dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa kekuatan ataupun daya yang ada di dalam diri kita? Buktinya apa? Setiap kita ini punya yang namanya jantung ya Bu. Ibu bisa nggak stop jantung, istirahat dulu jantung gitu, udah 50 tahun, nggak bisa kan? Itulah bukti kekuatan Tuhan yang ada di diri kita. Ada yang namanya daya. Kemudian kita punya karsa, punya keinginan. Siapa yang tidak punya keinginan dalam hidupnya? Pasti dong, setiap orang punya angan-angan keinginan. Kemudian setelah dia punya karsa, dia punya cipta. Cipta itu apa? Dia kalau punya keinginan, bagaimana dia untuk mencapai keinginan itu? Nah, disitulah cipta namanya. Setelah cipta, dia rangkai strategi apa yang akan dia lakukan untuk mencapai keinginan dia itu, kemudian terwujud, maka itu namanya karya. Nah, semua itu ada dalam satu rasa. Rasa Tuhannya, rasa manusianya, ada semua di situ. Nah, saya akan bercerita sedikit kenapa sih Pancasila ini kok menjadi dasar negara kita. Kalau kita berbicara Pancasila ini panjang sejarahnya. Berdasarkan pengetahuan yang saya tahu, pembicaraan ataupun cerita tentang Pancasila ini, nah ini dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang lambang negara. Di dalam Peraturan Pemerintah 66 Tahun 51 itu, lambang disebutkan bahwa lambang negara, tentang lambang negara disebutkan bahwa Garuda adalah mitologi. Mitologi itu ilmu bidang sastra yang mengandung cerita-cerita suci yang sering disebut orang sebagai filosofi. Nah, filosofi yang diyakini itulah yang menjadi mitos. Mitos tentang Garuda tercatat sejak abad ke-14 yang saya katakan tadi. Di dalam kitab Mahabharata bagian pertama yaitu Adiparwa dikisahkan bahwa kala itu diceritakan bahwa ada seorang begawan yang bernama Kasyapa. Begawan Kasyapa ini punya 2 istri, tapi dua-duanya tidak punya anak. Sehingga pangeran si Kasyapa memberikan 1000 telur kepada istrinya yang pertama yang bernama Kadru namanya. Bukan Kadrun Bu, Kadru. Kemudian istrinya yang kedua bernama Winata, diberi 2 butir telur. 2 butir telur. Nah, 1000 telur ini menetas
menjadi perwujudannya menjadi ular. Nah, ular ini sangat cerdas, sangat sakti, menguasai segalanya sehingga dia menindas ibu tirinya yang bernama Winata. Nah, karena Winata ini hanya punya 2 telur dan yang punya istri pertama tadi 1000 telur sudah menetas, punya dia 2 telur tadi belum menetas. Akhirnya dia tetaskan sendiri. Lahirlah atau berwujud menjadi seekor burung kecil, burung yang prematur, ya, tidak punya kesaktian, tidak punya kekuatan apa-apa, yang dia tidak bisa membela ibu pertiwinya, si Winata. Nah, dengan kekecewaan itu, tinggal sebutir telur, dia jaga, dia rawat sesuai dengan perjalanan waktu, maka telur ini menetas dengan sendirinya dan terlahirlah seekor burung yang dinamakan burung Garuda. Burung Garuda ini sayapnya kuat, warnanya kuning keemasan, matanya, paruhnya tajam, kemudian cengkeraman kakinya sangat kuat, dan dia mampu membela ibunya, membela ibu pertiwinya, membela ibunya yang bernama Winata. Dan konon menurut cerita dalam buku tersebut bahwa Garuda ini menjadi kendaraan Dewa Siwa. Cirinya apa? Dia mempunyai kalung yang disebut dengan kalung Tirta Amarta. Tirta Amarta itu artinya air kehidupan. Ternyata di dalam air kehidupan itulah yang ada di lambang Garuda yang kita lihat. Itu ada 5 lambang itu. Ada bintang, ada ya 5 sila ya. Ada pohon beringin, ada kepala banteng. Kepala banteng Bu ya? Ya, kepala banteng ya. Ya. Nah, 5 sila itulah yang disebut dengan air kehidupan. Tirta Amarta. Maka sudah pantas, sudah wajar bahwa Pancasila itu harus kita jadikan bintang penuntun. Bintang penuntun apa? Menuntun kita dalam hidup dan kehidupan kita, baik hidup bermasyarakat maupun dalam spiritual kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon maaf nih Pak Ustadz, saya tidak menyebut satu agama, ini bahasa saya Tuhan, karena kita berbicara tentang Pancasila ini ya. Kalau menyebut agama nanti ya, karena agama kita banyak ya Bu. Kebetulan sepertinya kalau Ibu pakai kerudung artinya sama. Kita meyakini kekuatan goib di luar diri kita itu yang menciptakan alam semesta berikut isi-isinya itulah Tuhan. Nah, dengan adanya Tuhan, bimbingan Tuhan, kita bisa bertahan hidup sampai saat ini. Tapi ada yang belum tergali mungkin oleh kita. Belum tergali. Bagaimana kita mengoptimalkan 5 kecerdasan yang ada di dalam diri kita tadi yang saya katakan, ada daya, ada karsa, ada cipta, ada karya, dan ada rasa itu. Bagaimana kita mengoptimalkan itu? Supaya apa? Supaya hidup kita bermanfaat. Ya, sebaik-baiknya manusia hidup itu manusia yang bermanfaat. Nah, bagaimana supaya kita bermanfaat? Orang bermanfaat itu harus menjadi orang yang unggul dulu, manusia unggul. Manusia unggul itu banyak kompetensi, banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan dia banyak memberi kontribusi, memberi manfaat untuk kebaikan. Itulah manusia yang unggul, baru menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, bagaimana kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat? Salah satunya kita optimalkan apa yang ada di diri kita. Bapak mohon izin, kita yakin ya, saya yakin kita sependapat Pak, bahwa di dalam diri manusia itu ada 4 anasir Pak. Ada 4 elemen di dalam tubuh manusia itu. Air, api, angin, tanah. Sepakat nggak Pak? Ada ya, memang iya ya. Di dalam tubuh manusia itu ada air, angin, api, dan tanah. Maka kita
setiap manusia itu kalau dia memiliki itu dan dia manfaatkan, optimalkan potensi itu, maka itu salah satu cara untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Contoh, air ini fungsinya untuk apa, Bu? Untuk minum. Kalau kita haus, kita minum menjadi segar. Kita dalam bergaul ini sudah menyenangkan orang belum? Ya, apa istilahnya, pikiran ini jadi fresh, jadi seger, ya. Yang tadinya mumet karena mau bayar cicilan, ketemu Bu Aprilia, ya, Bu April jadi seger, ya. Karena apa? Ya, Bu Aprilia datang, orangnya bersahaja, ya, memperhatikan masyarakat, peduli dengan masyarakat. Sebelum saya lanjutkan, ini patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berterima kasih kepada DPRD Provinsi Lampung, wabil khusus kepada Bu Haja, karena beliau peduli dan perlu masyarakat Wydadi Baru ini bersyukur karena yang terpilih Bapak dan Ibu di sini, ya. Banyak sekali agenda beliau, teman beliau mengutamakan bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian yang ada di Wydadi ini. Nah, kalaupun air ini tadi untuk menyegarkan, kita ini, kehadiran kita, hubungan kita ini sudah menyegarkan, menyejukkan kita belum? Kemudian kalau air ini untuk apa lagi, Bu? Selain untuk minum, untuk mandi. Mandi ini fungsinya untuk pembersih, ya Pak. Membersihkan badan, membersihkan pakaian, pembersih, ya. Sudah belum kita ini membersihkan orang yang berumur dosa, orang yang dari dalam kemaksiatan selalu dalam hidupnya, dengan pengaruh kita, omongan kita, hubungan kita, dia tersadarkan sehingga dia mau bertobat. Sudah belum itu? Kalau belum, yuk kita optimalkan itu supaya hidup kita menjadi manusia yang bermanfaat. Habis ya waktunya ya? Waduh, ini baru mukadimahnya ini, ya. Bukunya sudah ada. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap sekelumit apa yang kami sampaikan ini setidaknya menjadi bahan pemikiran Bapak dan Ibu supaya kita mengoptimalkan potensi diri kita menjadi manusia yang selalu setia bakti kepada Tuhannya, hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat, dan apa yang kita lakukan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Dan nanti kita diskusi lagi. Demikian